Tribuners, Superskor spesial Piala Dunia masih setia hadir untuk Anda bersama saya Delta Gonzalez. Dan sekarang kita sudah sampai ke pesta perempat final, semakin mengerucut, semakin panas, dan tentunya semakin banyak drama yang tercipta, termasuk laga yang akan mempertemukan antara Kroasia versus Brazil. Kita akan mengulasnya bersama Bang Januar Alamwijaya, wartawan olahraga Tribun Kaltim, dan Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar. Kita sapa keduanya. Halo Bang Januar, halo Bang Oktora. Halo Mbak Delta. Halo Bang Oktora, bisa di-unmute? Halo, halo. Iya, tentunya saya lihat masih pada semangat ini, udah sampai perempat final, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan juaranya siapa. Ini sebentar lagi, udah perempat final, udah kelihatan nih sepertinya juaranya siapa. Dan oke, untuk Kroasia versus Brazil, saya akan nanya dulu ke Bang Januar ya, ini untuk Kroasia. Bagaimana nih peluang Kroasia di perempat final ini? Tercatat memang Kroasia baru kebobolan 2 gol ya ini ya. Baru kebobolan 2 gol dan ngegolinya kalau nggak salah 5. Gimana ini peluangnya Bang Januar untuk Kroasia? Ya, makasih banyak Mbak Delta. Ya. Untuk pertandingan perempat final antara Kroasia dan Brasil, kalau dari sisi kualitas memang Kroasia ada di bawah Brasil itu Mbak Delta. Tapi sekali lagi, ini adalah Piala Dunia yang menghadirkan banyak kejutan-kejutan ya kan. Siapa yang menyangka kemudian Maroko bisa sampai lolos ke perempat final. Dan Kroasia juga adalah tim yang selalu menghadirkan banyak kejutan ketika mereka tampil di Piala Dunia. Kita ingat di 98 Kroasia juga pernah sampai pada babak semifinal. Kemudian di 2018 di pergelaran Piala Dunia terakhir, Kroasia merupakan finalis sebelum kalah oleh Prancis di final. Ya. Nah, mengenai peluang Kroasia di babak perempat final nanti, saya rasa peluang itu masih ada, walaupun memang lebih kecil daripada Brasil ya kan. Intinya Kroasia harus bermain lebih sabar ketika menghadapi Brasil nanti, karena kita tahu Brasil punya individu-individu yang kualitasnya di atas Rusia gitu ya kan. Di atas Kroasia. Dari mulai lini belakang, lini tengah, lini depan. Saya rasa Dalik sebagai pelatih Kroasia harus meminta para pemainnya untuk bersabar, meminta para pemain Brasil untuk keluar terlebih dahulu menyerang Kroasia. Kemudian Kroasia bisa mungkin melakukan counter attack untuk mencuri gol dari Brasil nanti. Begitu Mbak Delta. Jadi Kroasia mungkin harus bisa lebih sabar saat menghadapi Brazil, tapi jangan anggap enteng karena Kroasia ini finalis di Piala Dunia edisi 2018 yang waktu itu memang tidak diunggulkan, tapi malah justru melenggang bebas ke final. Sementara itu untuk Brazil, Bang Oktora, yang memang sudah dari awal fase grup mereka bisa melenggang bebas, meskipun juga di akhir laga fase grup mereka kalah dari Kamerun, tapi bisa melibas habis di 16 besar ya saat lawan Korea Selatan. Peluangnya apakah masih terbuka sangat lebar, mengingat juga Brasil masih ambisius untuk bisa memenangkan Piala Dunia sejak 2002 dulu? Iya, Brasil dengan status sebagai unggulan ya, tim unggulan. Memang di pertandingan terakhir Brasil kalah 0-1 dari Kamerun, tapi jadi catatan bahwa itu ada pemain cadangan semua ya. Melihat performa kedua tim di Piala Dunia saat ini, seharusnya sih Brasil bisa memenangkan pertandingan atas Kroasia ya. Di babak 16 besar, Kroasia harus bersusah payah memenangi laga yang diakhiri dengan adu penalti melawan Jepang. Sedangkan Brasil mulus melewati babak 16 besar dengan mengalahkan Korea Selatan dengan skor yang cukup spernya cukup tinggi juga yang 4-1. Kemudian dari segi peringkat FIFA, Brasil saat ini menduduki peringkat 1 ya, sementara Kroasia di peringkat ke-12. Jadi kalau melihat dari catatan statistik sih seharusnya Brasil bisa memenangkan laga ini ya atas Kroasia. Apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki Brasil saat ini sudah tentu jauh di atas pemain dari Kroasia. Begitu data. Ya, wajar kalau Brasil memang diunggulkan di sini karena dari lini tengah, lini depan pun mereka juga sudah sangat berkualitas tinggi. Masih di Brazil, Bang Oktora, nggak ada Gabjas alias Gabriel Jesus, tapi ada angin segar ini dari sisi Neymar, karena Neymar akhirnya bisa melakoni laga perempat final, bahkan kemarin di 16 besar juga dia sudah ikutan. Delta, Gabriel Jesus memang harus mengubur impiannya untuk bersama-sama. Iya, jadi Gabriel Jesus
harus mengubur mimpinya ya untuk Mm-mm. bahu-membahu bersama dengan pemain Brazil lainnya untuk merengkuh juara Piala Dunia saat ini. Mm-mm. Gabriel Jesus sebagaimana kita ketahui eh, harus mengalami cedera lutut ya dan harus Ya. menjalani operasi di Inggris setelah berhasil kalah melawan Kamerun. Tapi jangan salah bahwa Neymar saat ini kondisinya sedang on fire. Ya, Oke, di betul. 2 pertandingan sebelumnya Neymar absen ya karena dia mengalami cedera dari engkel ya. Tapi saat dia kembali diturunkan melawan Korea Selatan di babak 16 besar kemarin, Neymar mampu menciptakan 1 gol dan 1 assist. Selain itu cederanya Jesus juga tidak terlalu mempengaruhi dari lini serang dari timnas Brasil karena masih ada Richarlison ya, pemain Mm-mm. asal Tottenham Hotspur ini sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia kali ini. Ya. Begitu data. Nah, apakah dengan Neymar yang sedang on fire ini akan bisa berbicara banyak saat lawan Kroasia, Bang Oktora? Ya, saya kira Neymar tetap masih menjadi pemain kunci ya, key player dari timnas Brazil ini memang masih Neymar. Kemudian ini jelinya dari pelatih Brazil Tite dengan kondisi Neymar yang sudah tidak ya udah memasuki kepala 3 ya. Hmm. Tite ini cukup cukup ini ya, cukup bagus sekali untuk menempatkan Neymar di posisi yang tidak yang tidak ditempati Neymar di PSG. Ya. Neymar jadi tarik ke tengah, dia menjadi playmaker atau jadi second striker. Sementara di sisi sayap kiri dan sayap kanannya, Tite lebih mempercayakan pada pemain-pemain muda. Ada Vinicius Junior dan ada juga Raphinha di sana. Mm-mm. Belum lagi ada cadangan pemain yang bisa menjadi kartu truf Brazil di Piala Dunia kali ini, yaitu Martinelli yang akan mungkin bisa menjadi kartu as dari Tite untuk merubah situasi pertandingan menjadi lebih atraktif lagi. Ya. Begitu. Ya, nilai plusnya dari timnas Brazil memang kebanyakan pemainnya sudah lama merumput di liga-liga top Eropa, jadi sudah tidak diragukan lagi kalau memang Brazil diunggulkan dalam laga versus Kroasia. Bang Januar, dengan kondisi seperti ini, apakah Bang Januar bisa melihat sisi positif maupun kelebihan yang dimiliki oleh Kroasia? Ya, makasih Pak Delta. Klub-klub dari negara Balkan seperti Kroasia atau Serbia itu biasanya terkenal memang dengan daya juang yang tinggi gitu ya kan. Mm-mm. Dan itu salah satu modal besar yang dimiliki Kroasia. Karena itu kuncinya sebenarnya ada di 2 posisi, di lini tengah serta wingback dari Kroasia. 3 orang pemain Kroasia yang lini tengah Kroasia yang diisi oleh Brozovic, Kovacevic atau Modric harus bisa menahan gempuran dari lini tengah Brasil yang dikomandoi Mm-mm. oleh Casemiro gitu kan. Kemudian yang paling penting juga adalah sisi wingback dari Kroasia. 2 wingback Kroasia ini harus bekerja ekstra keras di pertandingan nanti ketika melawan Brasil Ya. karena mereka masing-masing akan menghadapi Vinicius serta Raphinha. Saya Mm-mm. rasa dengan kekuatan yang ada pada Kroasia saat ini, tim asuhan Dalik ini masih bisa mengimbangi Brasil pada babak perempat final nanti, Mbak Delta. Terlebih juga lini tengah Kroasia akan bisa menghadapi kuartet dari lini serang Brazil, ada Neymar, Vini, Raphinha, bahkan Richarlison gitu. Apakah tidak akan sangat merepotkan ini, Bang Januar, untuk Kroasia yang diisi Modric, Brozovic, Kovacic? Ya, saya kira kuncinya sebenarnya ada di Brozovic. Brozovic harus mampu menahan serangan dari tengah Kroasia sebelum sampai ke lini belakang gitu ya kan. Bagaimana kemudian Brozovic mengatur bermain lebih ke dalam pada pertandingan nanti melawan Brasil untuk menahan gempuran dari lini tengah Brasil yang memang diisi oleh pemain-pemain seperti Neymar, kemudian ada Casemiro, Ya. ya kan, bahkan Raphinha kadang-kadang meleset ke lini tengah. Saya rasa Brozovic yang akan memegang kunci permainan nanti untuk menahan gempuran Brasil dan membiarkan para pemain Brasil keluar lebih dulu untuk menyerang sebelum akhirnya mendirect sebuah serangan balik dan mencuri gol kalau bisa ke gawang Brasil nantinya, Mbak Delta. Oh ya, jadi tentunya juga Brozovic harus main jadi starter ya. Kalau seperti ini, kalau udah main tidak jadi starter akan susah nanti untuk Brozovic bisa mengimbangi. Nah, itu dari lini tengah ya, Bang Januar. Kita maju ke depan, ke lini depan. Di sini menurut saya Kroasia agak sedikit seret gol ya, karena tercatat hanya mencetak 5 gol. Terakhir kemarin hanya 1 gol di saat lawan
Jepang ya kemarin, Ya. meskipun juga adu penalti. Nah ini gimana ini? Apakah ini bisa menjadi penghambat Kroasia untuk unggul karena mengingat juga dua laga di fase grup hanya menghasilkan skor kacamata. Ya, masih. Saya rasa Kroasia tidak hanya bertumpu pada satu striker tunggalnya itu Kramaric, tapi dia akan memainkan flanknya yaitu ada Perisic serta Petkovic dengan disuplai oleh Modric gitu ya kan Mbak Delta. Dengan kekuatan seperti itu dan mungkin seperti saya bilang tadi dengan mengandalkan strategi atau mungkin sedikit parkir bus dan mengandalkan Ya. serangan balik, Kroasia bisa saja kalau berhasil tidak berhati-hati mencuri gol pada pertandingan malam nanti gitu ya kan, karena terbukti kemarin ketika melawan Jepang yang mencetak gol justru Perisic, salah Mbak Delta ya kan. Saya rasa Perisic. semua pemain lini depan Kroasia juga patut diwaspadai, tidak hanya bergantung pada Kramaric yang menjadi striker utama Kroasia nanti Mbak Delta. Ya, jadi uniknya nih Perisic tidak hanya membela timnas bola sepak bola, tapi juga membela timnas bola volinya Kroasia ya. Pemain multi talenta untuk seorang Ivan Perisic, di mana usianya yang sudah cukup berumur 30-an lebih ya itu ya untuk Ivan Perisic. Oke, ya memang pemain-pemain dari Kroasia memang sudah tidak perlu diragukan juga. Selain dari pemain Brazil, ada Modric yang memang usianya sudah tua, sudah sangat uzur, tapi juga di sini dia tetap menjadi jantung dari permainan Kroasia yang nanti akan ketemu dengan anak asuhnya, anak didiknya yang ada di Real Madrid alias Rodrigo. Kita ke Brazil, Bang Oktora. Tadi lini tengah Kroasia memang sudah udah oke banget, ada Modric, Brozovic dan juga Kovacic serta ik-ik yang lain yang ada di tengah. Nah, menurut saya ini ya akan terjadi duel lini tengah karena lini tengah Brazil juga termasuk mumpuni. Sebut saja ada Casemiro, bahkan Danilo pun juga sudah bisa kembali untuk bermain saat lawan Kroasia diprediksi. Iya, Delta kalau bicara tentang pengalaman, mungkin di Kroasia ada Modric ya, gelandang berusia di atas 30 tahun. Kemudian jangan lupa di Brasil juga ada gelandang yang cukup berpengalaman, ada Casemiro, gelandang Manchester United ini masih berusia 30 tahun, dan itu akan menjadi gelandang jangkar, akan berduet dengan Lucas Paqueta, gelandang asal West Ham ini. Kemudian kedua gelandang ini jangan salah, di pertandingan babak penyisihan dan juga di 16 besar, kedua pemain ini bisa mencetak gol gitu ya. Artinya apa? Artinya gelandang Brasil ini cukup produktif juga dalam melepaskan shooting ke arah gawang atau menembus ke lini pertahanan. Kemudian di gelandang serangnya, jika Paqueta dan Casemiro akan menjadi dua duet gelandang jangkar, maka di gelandang serang akan ada Neymar, kemudian akan ditopang di gelandang serang di kiri dan kanannya itu ada Vinicius Junior dan juga Raphinha. Kombinasi ini akan memudahkan untuk Raphinha membuka ruang dan untuk mencetak gol. Jadi kombinasi gelandang berpengalaman, ada Casemiro, ada Neymar, kemudian ditopang dengan gelandang-gelandang muda yang masih berusia di kepala dua, itu ada 23 tahun dan 25 tahun. Saya rasa sih saya kira Brazil akan menguasai lini tengah gitu kan. Trio dari Kroasia, Brozovic, Modric dan juga Kovacic saya kira akan lebih bermain di lini pertahanan mereka. Iya, kita ke lini serang, kita ngomongin Richarlison, yang menurut saya juga Richarlison itu adalah pemain yang biasa-biasa aja di klubnya, tapi tampil gemilang di timnas. Menurut Bang Oktora seperti apa nih? Prediksi, apakah kemungkinan Richarlison akan diturunkan di lawan Kroasia ini? Tetap Richarlison akan menjadi andalan Tite di lini serang Brasil ya. Pemain ini bertipikal bukan hanya sebagai goal getter, tapi juga dia mampu membuka ruang. Itu yang dilakukan Richarlison di babak penyisihan grup dan juga di babak 16 besar kemarin. Richarlison begitu mampu untuk membuka ruang sehingga Lucas Paqueta bisa mencetak gol. Kemudian Richarlison juga bisa membuka ruang sehingga Vinicius dan Raphinha bisa menusuk ke lini pertahanan Kroasia, khususnya ke jantung pertahanan Kroasia, dan akhirnya pemain lawan bisa terpaksa untuk menjatuhkan kedua pemain ini. Saya kira Kroasia akan keteteran menghadapi lini gelandang dari Brasil dan juga lini serang dari Brasil yang boleh dikatakan kuartet ya di lini serang Brasil ini. Neymar,
Rafinha, Vinicius Junior dan juga Richarlison. Kuartet ini saya kira akan cukup menyulitkan lini pertahanan dari Kroasia. Ya, oke. Bang Januar, diprediksi oleh Bang Oktora ini Kroasia akan keteteran ini melawan Brazil. Akan seperti apa nanti prediksi skornya? Kalau memang justru Kroasia keteteran, saya takutnya malah nanti bahkan berakhir adu penalti. Saya nggak mau nonton kalau kayak begitu. Yang sulit Mbak Delta kalau prediksi skor. Tapi gini Mbak Delta, Kroasia ini sebenarnya punya catatan unik dalam beberapa perhelatan baik Piala Eropa maupun Piala Dunia. Ya. Pada saat memasuki fase gugur, tim ini mampu dibilang bisa membawa laga ini sampai extra time, bahkan sampai adu penalti gitu Mbak Delta ya. Nah, mungkin saya prediksi pertandingan ini akan berakhir sama kuat di 2 kali 45 menit, bahkan sampai extra time dan berakhir sampai babak totosan. Dan prediksi saya mungkin Livakovic bakal menjadi pahlawan kembali bagi Kroasia untuk meloloskan Kroasia sampai ke semifinal nanti Mbak Delta. Jadi Kroasia bakalan lolos sini ya saat lawan Brazil Kalau dengan prediksi saya ini bahkan berakhir sampai adu penalti dan mungkin ya Livakovic bahkan mengulangi kejayaannya ketika melawan Jepang kemarin gitu Mbak Delta kan sebagai pahlawan. Dan ini Livakovic memang luar biasa, 3 penyelamatan dalam 1 babak adu penalti. Bahkan Livakovic juga bahkan sempat minta maaf ke skuadnya Jepang, mohon maaf karena aku telah menyingkirkan kalian dari Piala Dunia 2022. Nah ini siap-siap ya, mungkin skuadnya Brasil akan mendapat permintaan maaf dari Livakovic ya. Tapi jangan salah Mbak Delta, jangan salah ya Delta. Brasil juga punya kiper andalan ya, Alisson Becker. Ya. Kita kalau adu penalti sih adu-aduan kiper gitu kan. Bahkan selain punya Alisson Becker juga masih punya Ederson kan ya untuk kiper lapisnya yang sudah sangat berpengalaman di Manchester City. Akan seperti apa nanti prediksi skornya kalau memang benar-benar ini ada adu penalti? Setuju nggak Bang Oktora kalau sampai adu penalti? Kalau saya sih enggak ya, kalau saya enggak karena Brasil dari babak penyisihan dan juga babak 16 besar kemarin mereka bermain bukan hanya melambungkan bola ya. Biasanya pemain itu akan kesulitan jika back lawan bertahan kemudian dia mengalirkan bola dengan sistem umpan-umpan lambung. Kita lihat Brasil bermain dengan boleh dikatakan kombinasi tiki taka ya di Barcelona dan juga di Madrid. Jadi saya kira Vinicius, Rafinha, Neymar mereka mampu membongkar lini pertahanan dari Kroasia. Kalau prediksi skor sih saya berani untuk menjagokan Brasil bisa menang dengan selisih lebih dari 2 gol ya. Lebih dari 2 gol diprediksi dari Bang Oktora, tapi juga tidak menutup kemungkinan ya karena memang Brazil sekarang sangat on fire lini serangnya. Jadi, nah kita tunggu aja, kita tunggu di babak pertama, jangan-jangan babak pertama berakhir 0-0. Nah, kalau udah babak pertama berakhir 0-0, pasti akan ada sedikit perubahan di strategi pelatih masing-masing. Nah, kita lihat, kita tunggu saja nanti bakal seperti apa gitu ya. Data satu lagi, jangan salah ya, Brasil masih punya Rodrigo, masih punya Martinelli, dan itu akan kartu as kita untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Oke, dan memang di sini kebanyakan juga mainnya di Real Madrid semua. Jadi teman serasa musuh nanti kan ya. Oke, itu dia Brazil menang dari Bang Oktora, sementara Bang Januar Kroasia akan lolos adu penalti saat lawan Brazil. Terima kasih untuk Bang Januar dan juga Bang Oktora untuk ulasannya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Dan Tribuners, laga Kroasia versus Brazil ini akan digelar di Education City Stadion pada Jumat 9 Desember pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan buat Anda, jangan lewatkan program Super Skor spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kita kawal sampai final pokoknya ya. Saya Delta Gonzales, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di laga selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.